Nah, Zendi, kamu pernah nggak jalan-jalan ke kota Tangerang, Banten? Oh, kalau ke sana sih udah beberapa kali. Tapi di sana sekarang emang ada apa? Nah, ini ternyata di sana itu, Zendi telah terwujud harmonisasi sosial budaya antara Muslim dan juga Tionghoa. Oh, berarti di sana toleransi antar umat beragamanya tinggi dong? Pastinya, Zendi. Nah, ini bagaimana penggambarannya kita bisa saksikan di tayangan Pesona Islami. Akhir kata, saya Isabella Fauzi. Dan saya Zen Design, selamat pagi dan Selamat menyambut akhir pekan. Populer sebagai kota terpuji, Tangerang menyimpan kekayaan budaya, pribumi, dan Tionghoa. Masyarakatnya berpadu dalam sebuah wujud kebersamaan. Gambaran toleransi sosial dan budaya pun nyata lewat aktivitas perdagangan di kawasan pecinan Pasar Lama. Umat Muslim hidup berdampingan dengan pemeluk agama Buddha, Tao, dan Konghucu. Lewat interaksi inilah toleransi kian terjalin lestari. Selain itu, kelenteng bersejarah Buntek Pio menjadi salah satu penanda bahwa etnis Tionghoa telah bermukim sejak lama. Berdiri sejak 1684, kelenteng ini menjadi rumah ibadah umat Buddha, Tao, dan Konghucu. Kelenteng juga menjadi saksi harmonisasi antar kepercayaan Muslim dan Tionghoa. Keduanya membaur dalam keseharian. Misalnya dorong darah, kemudian pengobatan gratis. Kalau misalnya kita lebaran bagi-bagi beras kepada masjid yang sekitar kita. Tak hanya lewat lisan, bukti toleransi nyata adanya. Salah satu wujud keharmonisan warga Muslim dan Tionghoa di Sukasari adalah letak kelenteng dan masjid yang berdekatan. Dari kelenteng Buntek Pio ke Masjid Kalipasir, jaraknya hanya 100 meter. Hidup di tengah kawasan pecinan, nuansa Islami umat Muslim setempat terus menyala. Terutama karena hadirnya Masjid Jami Kalipasir. Masjid tertua di kota Tangerang yang berdiri sejak 314 tahun silam. Sayang, meski berpredikat sebagai cagar budaya sejak tahun 2000, tak ada lagi peran pemerintah di sini. Pemerintah sudah bisa atau sudah mengakui bahwa ini adalah cagar budaya. Cuman itulah yang saya sayangkan, perhatiannya ini yang boleh katakan kurang sama sekali. Baik pemeliharaan ataupun perbaikan masjid, itu semuanya adalah dana dari swadaya warga Kalipasir. Masjid Kalipasir telah mengalami beberapa kali perombakan. Penambahan menara pada tahun 1961 misalnya. Sementara puncak masjid bernuansa Tionghoa, perlambang harmonisasi antar budaya masih asli terjaga. Juga adanya 4 kayu jati penyangga masjid. Ukiran kaligrafi menghiasi dinding masjid sejak 49 tahun yang lalu. Di antaranya petikan surat Al-An'am ayat 162 yang menjadi pengingat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Hadirnya tak hanya sebagai tempat ibadah bagi warga setempat. Masjid Kalipasir juga menjadi tumpuan lokasi mengais rezeki warga sekitar.
Seperti Nyambeng yang sudah 10 tahun lebih menggantungkan hidup di sini. Pokoknya setiap saya jualan pasti sholatnya di sini. Ya misalnya waktunya paling sholat zuhur, sholat subuh juga. Kalau belum sholat di rumah ya pasti sholat di sini. Kadang asar juga sholat di sini. Nuansa Islami juga kental terasa di pemukiman warga, salah satunya di musola ini. Dakwah Islami yang menyejukkan hati selalu terdengar, menjadi salah satu agenda yang rutin tergelar. Majelis taklim ini hadir berkat niat mulia Sang Ketua Hajah Hapsah dan rekan-rekannya. Kita rujuk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW bahwa thalabul ilmi fardhatun Hajah Hapsah dan rekan-rekannya. Jadi menuntut ilmu itu wajib merujuk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Warga mendapat oase penyejuk, penambah keimanan dari dulu hingga kini. Itulah mengapa tiap kesempatan belajar tak ingin terlewati. Ketika petang menjelang, musola menjelma menjadi taman pendidikan Al-Quran. Itulah mengapa tiap kesempatan belajar bagi Hajah Hapsah, membagi ilmu dengan sesama muslim adalah panggilan hati, terutama soal akidah akhlak. Ketika petang menjelang, musola menjelma menjadi taman Bukan pendidikan ibu dan Al-Quran. warga tinggal di lingkungan yang kental budaya Tionghoanya ya Bu ya. Bagi Hajah Bagaimana Hapsah, caranya supaya nuansa Islami di sini tetap terasa Bu? Dari segi kemanusiaan itu memang diharuskan kita untuk misalnya tolong menolong ataupun dan lain sebagainya. Itu yang dianjurkan oleh agama kita sebagai agama Islam. Tapi kalau dari segi akidah Islam, mungkin ya lakum dinukum waliyadin, kita masing-masing. Indahnya toleransi, mulianya saling berbagi. Wujud toleransi yang layak menjadi teladan. Contoh indahnya kerukunan menjadi spirit betapa mulianya menghargai perbedaan lintas keyakinan. Feby Purnamasari, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.